Pernah nggak sih kita baca sesuatu yang kedengerannya kok kebalik ya? Nah, di Injil Yohanes, Yesus pernah ngomong sesuatu yang pasti bikin murid-muridnya garuk-garuk kepala. Dia bilang, kepergiannya itu justru bagus buat mereka. Loh, kok bisa? Jawaban dari teka-teki inilah yang bakal ngebuka pemahaman kita tentang peran penting Sang Penghibur atau Roh Kudus. Coba deh, bayangin kita ada di posisi para murid. Sosok yang jadi pusat hidup kita tiba-tiba bilang kalau lebih baik dia pergi. Aneh kan? Rasanya kayak paradoks banget. Sebuah perpisahan yang pastinya menyedihkan, kok malah disebut lebih berguna. Nah, ini langsung memunculkan satu pertanyaan besar. Ini dia nih, inti dari obrolan kita. Kenapa justru kepergian fisik Yesus malah membuka jalan buat sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih dahsyat? Jawabannya ada pada siapa yang bakal datang menggantikannya dan apa yang akan dia kerjakan. Kita bisa bayangin ya, waktu itu murid-muridnya pasti sedih banget. Yesus tahu itu. Tapi dia coba alihkan fokus mereka dari rasa kehilangan ke sebuah janji. Kepergiannya itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru jadi syarat supaya Sang Penghibur bisa datang dan memulai babak baru dalam hubungan Tuhan dengan manusia. Jadi, siapa sih Sang Penghibur ini? Ya, ini sebutan buat Roh Kudus. Bedanya apa? Gini, kalau dulu kehadiran Tuhan itu fisik, terbatas di satu lokasi aja kayak Yesus, sekarang, wow, kehadirannya itu bisa tinggal di dalam setiap orang percaya, dimanapun mereka berada, kapanpun waktunya. Ini benar-benar sebuah upgrade yang luar biasa kan? Oke, sekarang kita bahas kerjaan spesifiknya. Menurut Yohanes 16, misi pertama Roh Kudus itu sifatnya global. Sasarannya adalah dunia. Dia datang untuk meyakinkan atau ibaratnya membuka mata dunia terhadap 3 kenyataan rohani yang penting banget. 3 hal ini, dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini tuh kayak pilar utamanya argumen Roh Kudus ke dunia. Dan ini bukan cuma bikin orang ngerasa bersalah gitu aja ya, tapi ini soal keyakinan yang spesifik dan dalam banget tentang realitas sejati di hadapan Tuhan. Nah, yang keren dari sini tuh logikanya. Coba deh perhatiin. Roh Kudus tuh nggak cuma nunjuk dosa secara umum, tapi dosa spesifik yaitu ketidakpercayaan sama Yesus. Dia nggak cuma ngomongin kebenaran, tapi bukti kebenaran Yesus lewat kenaikannya ke Bapa. Dan dia nggak cuma nakut-nakutin soal penghakiman, tapi dia ngasih tahu kalau penghakiman atas iblis itu udah terjadi lewat kemenangan Kristus. Wah, ini mengubah cara pandang banget. Oke, setelah urusannya sama dunia, sekarang fokus Roh Kudus pindah nih, khusus buat orang-orang percaya. Disinilah perannya jadi jauh lebih personal. Dia nggak cuma nuntun kita ke kebenaran, tapi juga ngasih kita alat buat melayani yang kita kenal sebagai karunia-karunia rohani. Dan lihat deh, betapa beragamnya cara Roh Kudus bekerja. Ini tuh kayak toolbox ilahi. Setiap karunia, mulai dari hikmat yang praktis sampai mujizat yang luar biasa, itu semua dikasih bukan buat pamer, tapi buat satu tujuan bersama, ngebangun komunitas orang percaya. Biar kita lebih ngerti tujuannya, coba kita bandingin 2 karunia ini. Bahasa roh itu ibaratnya komunikasi vertikal, ke atas, langsung ke Tuhan, yang ngebangun hubungan pribadi kita. Nah, kalau nubuat itu horizontal, buat orang di sekitar kita, yang tujuannya langsung buat ngebangun, nasehatin, dan ngehibur yang lain. Dua-duanya penting, tapi fungsinya beda. Nah, selain ngomongin apa yang bisa kita lakuin lewat karunia, Roh Kudus juga ngerjain sesuatu yang lebih dalam lagi, yaitu siapa diri kita. Mungkin ini pekerjaan yang paling mendasar. Ini bukan lagi soal kemampuan, tapi soal karakter. Ini yang disebut buah roh, sesuatu yang numbuh alami dari dalam, bukan dipaksain dari luar. Kasih, sukacita, damai sejahtera, 9 hal ini tuh kayak potret karakternya Kristus sendiri. Inilah bukti paling asli kalau hidup kita nyambung sama Roh Kudus. Bukan soal jadi sempurna dalam sekejap, tapi soal proses pertumbuhan karakter ilahi di dalam diri kita. Jadi intinya apa? Intinya begini. Tanda paling nyata dari kerjaan Roh Kudus itu bukan pertunjukan kuasa yang heboh ya, tapi perubahan perilaku yang beneran kelihatan dan kemampuan kita buat sayang sama orang lain pakai kasih yang tulus. Kasih yang sumbernya bukan dari kita, tapi murni dari Tuhan. Oke, sekarang kita geser ke area yang lebih panas, yaitu pertempuran kita sehari-hari. Roh Kudus itu nggak cuma mengubah karakter kita pas lagi adem ayem, dia juga jadi sumber kekuatan kita pas kita lagi ngadepin perlawanan dan cobaan dalam peperangan rohani. Kenyataannya gini, pas seseorang milih ikut Kristus, dia otomatis jadi target utama musuh.
Peperangan rohani ini beneran ada, dan kita nggak mungkin bisa ngadepinnya pakai kekuatan kita sendiri. Contoh terbaiknya ya Yesus sendiri. Tapi perhatiin deh detail penting ini. Justru Roh Kudus loh yang nuntun dia ke padang gurun buat dicobai. Artinya apa? Roh Kudus itu nggak selalu ngehindarin kita dari masalah. Tapi dia nemenin dan ngasih kita kekuatan di tengah-tengah masalah itu supaya kita bisa menang. Dan inilah janji yang bikin kita bisa percaya diri. Ini udah kayak pertarungan yang nggak seimbang. Kekuatan yang tinggal di dalam kita, yaitu Roh Kudus, itu jauh lebih besar daripada kekuatan apapun di dunia ini yang ngelawan kita. Jadi kesimpulannya jelas banget ya, kalau kita ngandelin diri sendiri, ya siap-siap aja kalah. Tapi kalau kita hidup bergantung sama Roh Allah, kita tuh udah punya jaminan menang. Kehadirannya itu jadi keunggulan mutlak buat kita. Oke, kita udah lihat ya kerjaan Roh Kudus itu apa aja. Dari meyakinkan dunia, ngasih perlengkapan buat gereja, ngubah karakter kita, sampai ngasih kemenangan. Nah, semua ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang personal banget. Pertanyaannya bukan lagi soal teori, tapi soal praktek sehari-hari. Kita ini cuma tahu doang soal sang penghibur, atau kita beneran ngizinin dia buat kerja dan nuntun hidup kita setiap hari?